overthink. Kenapa? Karena overthink itu membunuhmu gitu. Jangan buat rumit semuanya gitu. Dengan overthink itu akan membuat kalian bingung, membuat kalian aur-auran gitu. Kalian nggak tenang juga. Nah, terus yang ketiga, itu bicara dengan orang tua kalian. Karena jujur, aku kemarin gak bicara dari awal dan tiba-tiba minta uang buat DET. Jadi mereka kaget dikit gitu. Cuma untungnya suportif banget. Jadi aku bisa melaksanakan rangkaian ISMA ini dari awal sampai akhir itu dengan aman dan nyaman gitu. Jadi aku saranin untuk kalian semua itu untuk bicara dengan orang tua kalian dulu. Nanti diskusi kayak enaknya di universitas yang mana gitu. Terus kayak kira-kira apabila di universitas ini apakah bagus atau tidak gitu. Terus yang keempat itu be happy guys. Bahagia itu penting. Jadi selama kalian menunggu apa ya announcement dari seleksi pertama itu senang-senang lah gitu, happy-happy. Bahagia itu penting. Kalau misalkan tidak sesuai yang kalian mau, ya Tuhan punya jalan lain untuk kalian gitu. Dan masih ada tahun depan juga untuk teman-teman semester 3 dan semester 1 gitu ya. Terus yang terakhir itu baik-baik berdoa ya guys ya. Karena kalian sudah berusaha yang terbaik, jadi percaya diri deh. Jangan berharap banyak, tapi eh, ya jangan berharap banyak gitu. Nanti kalau misalkan kalian keterima, kalian kagetnya kaget beneran gitu guys. Nah, selanjutnya nih aku mau ngomong terkait docs preparation gitu. Bisa next slide. Nah, oke. Selanjutnya untuk docs preparation, yang pertama itu riset, guys. Jadi, kalian harus riset dulu terkait universitas yang kalian mau, dicek dulu, terus kayak kalian lebih milih universitas atau course-nya gitu. Kalau aku sendiri, tahun kemarin itu aku lebih milih di universitasnya, karena di Lithuania itu jarang yang tahu. Jadi, kemungkinan masuk sana itu besar gitu. Dan aku cek juga bahwa nilai DT aku itu termasuk yang bisa dibilang cukup baik lah ya kalau dibandingkan dengan yang tahun lalu gitu. Jadi aku merasa pede gitu bahwa aku kayaknya bisa masuk di sini gitu. Nah, terus eh, kalian juga harus cek terkait APT score dari tahun lalu gitu. Terus acceptance rate-nya gimana? Kalau kemarin tuh aku ngitung dari pendaftar dan juga jumlah penerima gitu guys. Jadi sebenarnya ini nggak valid juga sih kalau bisa aku katakan ya. Karena eh, poin penilaian kan banyak ya. Cuma kemarin aku menilai itu dari nilai dan juga dari pendaftar gitu. Jadi misalkan ada 100 orang mendaftar, terus ada 10 orang yang keterima, berarti acceptance rate-nya itu ada 10% gitu. Nah, terus aku cek juga dari nilai DET-nya, misalkan maksimal kalau di Lithuania kemarin tahun lalu itu maksimal 135 guys. Kebetulan aku 135 dan aku merasa bahwa oh kalau aku di sini kayaknya udah pasti masuk gitu. Dan alhamdulillahnya ya betul, tapi ada juga temen aku yang di Lithuania juga, maksudnya mau mendaftar di Lithuania juga, nilai skornya juga mirip-mirip, tapi tidak diterima guys. Jadi bisa dibilang bahwa DET itu bukan satu-satunya faktor yang diperhatikan gitu. Memang ber apa ya, ada bobot tertentu untuk nilai bahasa Inggris kalian sendiri. Cuma itu bukan jadi acuan dan bukan jadi nilai utama gitu guys. Nah, selanjutnya itu kalian harus memikirkan bagaimana kemungkinan kalian masuk gitu. Apakah masuk akal atau tidak masuk akal. Jadi misalkan kalian nilai nilai Inggrisnya berapa gitu. Seperti yang aku sebutkan tadi, misalkan 130 nih. Mau daftar di Lithuania yang mana itu maksimalnya 135. Tapi ternyata tidak diterima gitu. Kita mungkin berpikir kayak kok bisa gitu ya. Padahal kan nilainya bisa dibilang termasuk yang maksimal ya di Lithuania itu sendiri. Tapi kok bisa tidak diterima? Nah itu dia. Itu merupakan salah satu pertimbangan juga guys ya. Bisa jadi dari esainya karena kalau aku sendiri kemarin esaiku itu karena aku pilihan pertama di Padua, jadi kebanyakan esaiku itu membahas tentang Padua University di Italia, guys. Tapi aku juga masukin sedikit, walaupun sedikit banget, itu aku masukin sedikit tentang Vytautas Magnus University gitu. Nah, yang kedua itu ada surat rekomendasi. Tahun lalu sendiri, itu kami diwajibkan untuk mencari surat rekomendasi dari pengajar atau siapapun itu. Jujur aja aku agak lupa ya. Nah, untuk saya sendiri, saya dibantu oleh tim Irofapet UB dan juga dosen-dosen pengajar untuk rekomendasi gitu. Dan selanjutnya nanti akan dibantu juga dari IRO untuk meminta rekomendasi dari fakultas dan juga dari IRO Universitas Brawijaya gitu. Nah, jujur saya nggak tahu di tahun ini bagaimana ya. Tapi
tahun kemarin ada slot untuk artikel publication. Jadi kemarin tuh saya nggak ada artikel apa-apa dan karena ada slot itu, saya dalam waktu yang singkat itu membuat 3 artikel penelitian pribadi di websitenya Kompas gitu. Jadi kalau misalkan tahun ini juga ada, kalian bisa cek mungkin Kompasiana atau website-website berita yang lain gitu ya. Nah itu kalau aku kemarin, aku buat artikel tentang penelitian pribadi yang apa ya, yang pertama itu efek nggak tidur gitu ya. Sebagai mahasiswa aku waktu itu sempat nggak tidur banyak gitu. Waktu itu puncaknya ada di 5 hari. Jadi aku waktu itu buat riset minimalis lah ya untuk dimasukin ke website itu gitu. Nah, selanjutnya ini mungkin yang sangat ditunggu ya oleh teman-teman semua gitu. Jadi esai ini. Pertama, aku wajibkan untuk kerjakan di Microsoft Word atau Google Docs. Kenapa? Karena kalau di websitenya Isma langsung, itu takutnya hilang kalau di refresh, guys. Nah, ya. Yang kedua, kalian harus jujur nih pada diri sendiri gitu. Aku ulangi ya, kalian harus jujur pada diri sendiri. Jangan terlalu menghiperbolakan semuanya gitu. Jujur dengan apa yang sudah kalian lalui selama ini, buat jadi spesifik dan gunakan kalimat yang efektif gitu. Nah, di desa ini kalian harus menunjukkan value kalian gitu. Mimpi kalian apa yang mau kalian raih ke depannya, dan apa yang bisa kalian kontribusikan kepada negara ini gitu. Bisa dibilang ya brand yourself up gitu. Jual diri kalian yang baik-baik gitu. Selanjutnya, kalian harus bisa menjadi great storyteller. Kenapa? Supaya pembaca atau penyeleksi itu engage dan merasa ada ikatan personal dengan kalian gitu. Jadi nanti akan ada pemikiran-pemikiran kalau kalian itu seru, baik, menyenangkan, dan bisa dibilang bisa dipercaya lah begitu teman-teman semua. Dan kalian juga harus bisa mengeluarkan semua kelebihan kalian gitu. Bukan isinya kelebihan semua ya. Cuma kalian harus bisa mempoint out kelebihan kalian dan bagaimana cara kalian menghadapi kelemahan kalian, terus threats kalian juga harus gimana menghadapinya. Terus bagaimana cara kalian mengambil suatu kesempatan apabila kesempatan itu ada di depan kalian gitu. Nah, itu tuh semua penting ya. Nah, selanjutnya tuh recheck. Typo, grammars, ineffective words, it all matters. And ya, don't forget to upload on the drive kalau kalian sudah dikerjakan di Microsoft Word atau di Google Docs gitu ya. Karena kemarin aku sempat nggak dimasukin dan jujur esai aku sendiri, esai terakhir aku itu nggak aku masukin di Google Docs, Google Drive, jadi aku nggak tahu yang terakhir aku submit itu yang mana. Nah, itu mungkin bisa jadi satu pertimbangan juga tuh. Nah, selanjutnya, poin penting dari upload di Google Drive atau Clouds itu adalah kalian bisa akses itu dimanapun kalian berada gitu. Misalkan kalian lagi liburan, kalian lagi sambil makan, itu kalian bisa akses sambil ngerjain di HP gitu ya. Nah, itu juga merupakan salah satu apa ya, advantages lah gitu. Jadi siapa tahu kalian dapat inspirasi dari luar gitu kan, lagi main-main, oh dapat inspirasi bisa dicatat di esai gitu. Terus yang terakhir itu diupload di website ISMA gitu. Dan di tahun 2023 itu semuanya diupload di websitenya ISMA gitu. Jadi CV-nya kita upload eh, manual, jadi kita masukin misalkan organisasi gitu ya, organisasi kita kita ketik gitu, terus dari kapan sampai kapan itu kita ketik, jadi nggak upload file tapi kita ngetik langsung di website itu sendiri gitu. Jadi lebih baik kalau kalian masukin dulu ke Google Docs atau ke Microsoft Word, habis itu di copy itu di paste di websitenya ISMA gitu guys. Nah, jangan sampai ada yang kosong ya untuk pengisian di websitenya ISMA itu sendiri, karena itu merupakan salah satu penilaian juga guys. Jadi semakin banyak kalian isi, maksudnya di sini adalah misalkan ada pengalaman organisasi gitu. Kemarin tuh kalau dari tahun 2023 itu slotnya cuma ada 3. Nah, tahun ini sendiri saya masih belum tahu. Mungkin nanti kalian bisa cek sendiri. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian isi full gitu, isi semua. Jangan sampai ada yang kelewat deh gitu. Nah, jangan, ini penting juga, jangan ditunda-tunda guys. Lagi-lagi jangan ditunda-tunda. Dan juga kalian harus cek nih kapan closing time-nya, itu kayak close registration-nya jam berapa, tanggal berapa, itu kalian harus catat betul-betul. Dan it- ini krusial, di deadline itu tuh biasanya servernya down.
Jadi aku saranin untuk kalian at least 6 jam atau 8 jam sebelum close registration itu kalian udah submit ya. Karena tahun kemarin itu kita udah dari jam 4 jam sebelum deadline itu tuh udah down servernya. Dan fortunately ada penambahan waktu submission ya. Tapi waktu itu aku udah sempet submit jadi ya begitu deh. Mungkin kalian bisa berharap dari situ kalau misalkan mepet-mepet deadline, tapi sekali lagi jangan ditunda-tunda dan ya submit secepatnya gitu. Kalian udah siap, submit gitu. Please banget jangan lupa submit ya teman-teman. Oke, next. Oke, ini teman-teman banyak yang bertanya ya, bagaimana sih Kak cara saya untuk meningkatkan skill EPT saya gitu, English Proficiency Test saya segini, terus target saya segini, tapi saya nggak bisa nih Kak, kira-kira gimana caranya buat tingkatin skor saya gitu. Yang pertama itu video dan juga podcast. Kenapa? Karena di podcast itu biasanya itu kan mereka membicarakan hal-hal yang random gitu ya. Saya bilang random kenapa? Karena ada banyak bahasan di sana yang misalkan yang pertama mereka bahas tentang isu-isu sosial gitu. Terus di podcast selanjutnya membahas tentang mobil gitu, let's say ya. Itu pilihan kalian gitu. Itu merupakan salah satu cara yang efektif menurut saya untuk melatih skill EPT kalian, meningkatkan skor EPT kalian. Kenapa? Karena di situ kalian bisa me, apa ya namanya, mempelajari struktur dari mereka berbicara bagaimana, bagaimana cara menambahkan aksen mereka gitu, bagaimana mereka merangkai kalimat mereka gitu menjadi kalimat yang efektif. Karena kalau misalkan kita nonton video atau nonton podcast, terus kalimatnya nggak efektif, itu kita pasti kurang engage dengan kontennya kan. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor penting, guys. Selanjutnya, film. Jadi, menonton film, movies, animasi, atau apapun yang kalian pilih, wajib untuk menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena film itu merupakan salah satu cara terbaik untuk mengimprove dan juga melatih skill Inggris kalian gitu. Mungkin awalnya kalian masih butuh-butuh subtitle, nah nanti di akhir-akhir kalian udah nggak butuh lagi tuh subtitle. Jadi kalian bisa nonton YouTube, nonton podcast, film, animasi itu nggak pakai subtitle lagi gitu. Itu kan poin plus juga. Jadi kalian bisa mencari di website-website gitu ya guys ya kalau mau nonton film. Nggak perlu pakai subtitle lagi udah aman gitu. Nah, selanjutnya English in daily. Believe it or not, practice make perfect, ya kan? Itulah kenapa kalian harus mencoba untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan teman-teman kalian. Dan awalnya itu mungkin akan terasa sangat-sangat aneh ya guys ya. Jujur, aku juga begitu. Kemarin aku ngerasa kayak, oh aneh ya ngomong bahasa Inggris dengan teman yang setiap hari kita pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa, ya kalau di Malang kita pakai bahasa Jawa gitu ya. Walaupun aku nggak begitu paham bahasa Jawa, tapi bisa dikit-dikit gitu. Asik gitu pakai bahasa Jawa ya. Tiba-tiba kita pakai bahasa Inggris, aneh gitu rasanya. Tapi eh pada akhirnya aku yakin kalian pasti bisa jadi fluent dan juga kalian bisa ngerasa nyaman gitu menggunakan bahasa Inggris. Dan bahkan beberapa kali, eh, jujur dari aku sendiri itu lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena pilihannya lebih banyak gitu. Eh, Mungkin untuk bahasa-bahasa yang baku, bahasa formal itu mungkin bahasa Inggris tidak ada. Tapi untuk bahasa-bahasa yang terkadang kita kayak, ini bahasanya di Indonesia apa ya? Tapi di bahasa Inggris itu ada gitu. Nah, itu merupakan salah satu juga. Jadi coba praktis dengan teman-teman kalian semua dan juga itu nanti akan meningkatkan di speaking skill kalian, di hearing skill kalian gitu. Selanjutnya dari writing. Menurut aku sendiri itu tidak masalah apapun yang kalian pilih dari EPT itu sendiri, mulai dari DET, IELTS, TOEFL itu semua butuh writing skills menurut aku ya. Eh, dengan melatih writing skills kalian, aku rasa kalian akan apa ya, melatih juga cara membuat struktur bahasa yang baik, bagaimana caranya kalian untuk bisa eh, berbicara gitu to the point A to the point B gitu, bagaimana caranya membawa audience untuk apa ya, engage kepada apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita bicarakan gitu teman-teman semua. Dan juga
untuk masalah penulisan, itu grammar, itu typos, ineffective words, itu semua harus diperhatikan. Dan aku pengen kalian semua terus-terusan menulis di bahasa Inggris, terus selalu cek grammarnya, apakah ada typo atau kalimat yang nggak efektif, itu kalian harus cek, terus ulangi terus gitu, sampai pada akhirnya kalian bisa menulis dalam bahasa Inggris dengan nyaman, dengan aman dan tepat gitu. Nah, selanjutnya itu specific ability test review. Jadi mau apapun itu yang kalian gunakan, DET, IELTS atau TOEFL, itu semuanya serah kalian. Untuk cara meningkatkannya sendiri, menurut aku yang paling efektif itu kita bisa cari untuk review dari spesifik tes yang kalian mau gunakan gitu. Itu bisa dari YouTube channels, YouTube videos yang provide kalian tentang interview. Misalkan kalau misalkan kalian di YouTube tuh, kalian lihat ada kayak IELTS berapa speaking test gitu, IELTS berapa interview interview test gitu kan. Terus ada juga Duolingo tuh biasanya ada how I got 135 dari 160, how I got 125 dari 160 gitu. Dan beberapa itu juga memprovide kalian free teaching gitu. Jadi kayak mereka bakal ngejelasin kayak free trial dari course mereka. Kalau nggak salah tuh ada yang namanya uh, Look DET atau apa itu aku lupa ya jujur. Tapi eh, dia bakal ngajarin kalian gimana caranya buat merangkai kalimat gitu, bagaimana caranya buat dapat kalimat keywords gitu. Jadi kayak dengan menggunakan kalimat ini, nilai kalian bisa melejit gitu teman-teman semua. Jadi itu merupakan salah satu yang bisa kalian lakukan. Nah, untuk my personal experience, itu aku menggunakan YouTube, terus free DAT practice, dan juga 2 kali DAT test package. Jadi untuk YouTube sendiri, nanti ini akan dibagikan linknya, mungkin ya, link Canva ini. Jadi kalau kalian klik di My Personal Experience, itu nanti akan muncul ke playlist aku. Dan jujur itu nggak banyak, dan aku nggak tahu if it's gonna work for you guys, but it works for me, but I hope that you can use it too. And ya, untuk YouTube sendiri itu ada banyak pilihan. Itu kalian bisa cek juga di YouTube kalian masing-masing ya. Terus selanjutnya itu ada free data practice. Itu aku cek di Google itu ada beberapa ya, ada lumayan banyak gitu. Jadi itu kurang lebih kayak apa namanya ya? Simulasi, simulasi tryout gitu deh, tryout dari DET itu sendiri. Jadi kalian kalau misalkan bingung kayak gimana sih pakai DET, DET Duolingo English Test ya, itu gimana? Nah nanti buat memfamiliarize yourself with DET, kalian bisa pakai free DET practice gitu. Cuma kan harus hati-hati karena ada beberapa link-link yang link phishing-phishing gitu deh. Jadi kan harus hati-hati cek dari link yang memang betul-betul terverifikasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk aku sendiri aku beli DT tes itu 2 kali. Itu jadi ada paket untuk 2 kali tes yang harganya tuh kemarin 1, aku lupa 1,8 1,6 mungkin ya. Sementara kalau misalkan kalau kita beli satu itu tuh 900.000 mungkin ya. Aku lupa, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Itu menurut aku steal karena yang pertama itu bisa aku gunakan untuk mengetes seberapa baik aku dalam DET, dan yang kedua itu bisa dibilang itu tes sungguhan ya. Jadi yang pertama itu aku eh, coba-coba. Bisa dibilang coba-coba ya teman-teman. Jadi kayak aku pengen tahu nih skor aku berapa di writing. Aku pengen tahu skor aku di speaking berapa. Aku pengen tahu kan nanti ada banyak ya apa namanya kriteria penilaian dari DT itu sendiri. Ada writing, ada hearing, ada speaking, terus ada juga missing lyrics gitu. Itu nanti semua dinilai dan nanti akan diambil rata-rata gitu. Nah, itu eh, aku yang pertama itu buat bikin diri aku familiar dan tahu gitu batas aku di mana gitu, apa yang ya. Selanjutnya untuk yang kedua itu aku ambil sekiranya itu 1 minggu setelah tes pertama, karena aku mau improve dulu yang aku kurang kemarin tuh. Aku kurang di bagian ah jujur aku lupa,
mungkin di bagian speaking ya, karena aku jarang ngomong pakai bahasa Inggris dan rasanya awkward gitu kalau misalkan kita ngomong pakai bahasa Inggris sama teman. Jadi, ya itu aku saranin lagi untuk kalian untuk belajar bahasa Inggris dengan teman-teman kalian gitu. Don't be afraid, don't be shy, guys. Kita semua masih dalam masa pelatihan ya, dan kita semua akan terus belajar setiap harinya. Dan aku yakin ini semua worth it lah untuk semua perjuangan kalian gitu. It worth all of your efforts, guys. Jadi ya aku harap kalian bisa menerapkan ini semua gitu. Nah, terus selanjutnya nih, stereotypical dari only the only one, ChatGPT, one and only ChatGPT. Oke, jadi ada banyak stereotip buruk terkait ChatGPT ini ya. Jujur memang iya, jujur memang iya ada banyak sekali dan juga aku bisa melihat kenapa banyak ada stereotypical buruk itu dan aku mau kenalkan ChatGPT ke kalian dengan cara yang baik gitu. Jadi tahun lalu aku menggunakan ChatGPT untuk membuat structure dari essay aku sendiri. Jadi jujur aku kemarin tuh bener-bener lost. I have no idea what the effective essay structure are, and aku nggak tahu kira-kira bagaimana cara kita buat membuat struktur essay itu personal gitu. Jadi aku eh, tanyalah dari ChatGPT ini kayak gimana sih structure essay yang baik gitu, structure essay yang profesional, structure essay yang benar-benar buat pembaca tuh engage sama kita. Terus kita juga bisa menunjukkan bahwa inilah pribadi saya gitu kan. Karena sebelum interview itu tahap essay itu bisa dibilang sebagai tahap pengenalan bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada penyeleksi gitu. Nah, jadi aku menggunakan ChatGPT untuk membuat structure gitu. Terus juga selanjutnya aku membuat esai pribadi ya. Maksudnya secara personal aku buat esai, terus nanti aku kirim ke ChatGPT untuk dikoreksi gitu. Jadi aku bertanya kepada ChatGPT kayak ini kira-kira bagaimana gitu dan coba ditolong di skor. Kemarin tuh aku promptnya begitu kayak aku punya esai tolong dinilai dari 0 sampai 100 gitu. Awalnya itu jujur awal banget aku eh, kirim itu tuh kurang lebih skor aku 5 6 gitu. Dan setelah aku improve kan aku tanyakan bagaimana cara aku improve itu gitu. Itu naik di 6 terus naik 7 itu kan memotivasi ya kayak wah bisa nih aku bisa mengimprove lebih tinggi lagi gitu. Jadi aku terus improve 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 dan eh, pada akhirnya aku dapat 9 waktu itu. Jadi aku waktu itu pengen banget dapat 10 cuma jujur itu susah dan juga aku waktunya nggak cukup ya karena kemarin itu persiapan aku itu em, kurang lebih 2 minggu untuk semuanya. Jadi untuk kalian semua kan ini juga mepet ya persiapannya. Aku harap kalian semua tetap semangat ya karena aku kemarin itu mengerjakan semuanya di 2 minggu. Aku harap kalian semua bisa ya karena waktu ini nggak banyak kalian bisa prepare dulu nih experience kalian gitu. Nah, selanjutnya ChatGPT itu juga bisa digunakan untuk mengetes grammar kalian gitu. Jadi ini terkait dengan skill writing kalian ya. Jadi nanti kalian bisa cek gitu apakah ada grammar yang error atau kalimat-kalimat yang tidak efektif. Eh, Mungkin kalian bisa gunakan Grammarly juga. Cuma Grammarly kan berbayar, jadi kalian bisa pakai ChatGPT sebagai alternatif gitu ya teman-teman. Dan juga eh, kemarin aku itu pakai ini juga dengan apa ya? Dengan tujuan tuh yang deskripsi gambar dari DET. Jadi SDET itu ada deskripsikan gambar dengan tulisan gitu. Jadi ada gambar, terus kita harus deskripsiin dengan writing kita. Ya itu tuh aku apa namanya ya? Cobalah gitu. Aku jawab begini. Kira-kira kalau ChatGPT itu tuh bagaimana cara menjawab dia gitu. Nah, itu bisa kita contoh. Maksudnya contoh adalah kita ambil strukturnya. Kan kalau misalkan kita tiba-tiba dikasih gambar nih. Coba aku waktu itu kaget banget karena waktu itu aku dikasih gambar apa namanya ya? Anak lagi di tangga. Jadi kayak backgroundnya itu kayak US gitu. Terus ada tangga di luar rumah. Dia lagi duduk di situ gitu. Karena aku bingung ya. Aku deskripsikan kayak
oh ini ada seorang anak lagi duduk di tangga, terus aku deskripsiin dia pakai apa, terus aku deskripsiin juga latarnya gitu kayak dari tangga, terus ini rumah, ini ada latarnya kira-kira jam berapa gitu, lihat dari cahayanya dan lain-lain. Terus aku berasumsi juga nih kayak oh ini anak lagi duduk di tangga kenapa gitu. Aku tuh jawab mungkin dia lagi galau gitu diomelin mamahnya atau siapa tahu dia lagi mikirin masa depan atau gimana itu serah gitu ya. Itu cara kalian menginterpretasikan dari sebuah gambar gitu. Nanti juga akan ada yang versi speaking juga. Jadi itu diberikan waktu singkat. Jadi aku harap kalian semua prepare gitu ya. Mungkin untuk 2 kali DT tes itu mungkin membebankan untuk kalian. Aku bisa saranin untuk ambil yang satu aja kalau begitu. Cuman pertimbangannya adalah kalau misalnya kalian ambil yang langsung 2 kali, itu tuh lebih murah jatuhnya gitu. Per 1 kali ambil itu lebih murah gitu guys. Oke, mungkin bisa di next. Oke, jadi begitu aja ya guys ya untuk sesi hari ini. Aku mau reminder sekali lagi karena timeline kalian itu singkat, kalian bisa mulai develop esai kalian dan seperti yang aku bilang tadi, aku pengen kalian itu bisa membuktikan gitu kayak kalian ini mempunyai value, kalian punya rencana, kalian punya masa depan yang mau kalian raih gitu, kalian menyebutkan mimpi kalian itu apa, kontribusi kalian kepada Indonesia itu nanti bagaimana gitu ya. Terus juga apa yang bisa kalian berikan gitu kepada ISMA. Karena ISMA itu sendiri kan itu juga merupakan program ya. Jadi di situ dia akan mengharapkan output yang baik juga dari eh, teman-teman semua gitu, para future awardee. Nah, aku ingin esai kalian itu detail, spesifik, dan juga kalian menjabarkan semua yang kalian kerjakan gitu. Jadi akan ada batasnya. Kalau kemarin itu kalau nggak salah maksimum eh, 900 kata mungkin aku lupa jujur. Jadi eh, itu mungkin kalian bisa perhatikan lagi ya untuk peraturan-peraturan itu. Nah, selanjutnya itu jangan ambil tes EPT kalian dekat-dekat mepet-mepet dengan deadline registrasi. Baik lagi, itu semua bisa delay. Walaupun mereka sudah menjanjikan 2 hari, menjanjikan 3 hari, 2 minggu, itu semua bisa delay. Oke. Eh, Pengalaman teman-teman aku juga ada yang delay dari IELTS, dari DET itu ada yang delay. Untuk TOEFL sendiri tahun kemarin teman-teman aku itu nggak ada yang pakai TOEFL, jadi aku kurang bisa membantu ya untuk TOEFL. Tapi jangan mepet-mepet karena bisa delay dan juga membuat kalian tidak tenang ya, deg-degan nanti. Terus yang terakhir, apapun host university yang kalian pilih, aku mau untuk jadi rasional. Pikir apakah itu masuk akal bagi kalian untuk memilih host university ini atau tidak. Terus pilih juga host university dengan ideal lah gitu. Apa yang kalian mau? Apakah kalian mau universitasnya atau course-nya? Karena kalau aku kemarin yang pertama dua itu aku ngambil dari course-nya yang mana itu ada animal psychology gitu. Jadi align sama jurusan kita gitu di FAPET ya. Cuma karena ya mungkin Isma berkata lain, aku dialihkan ke pilihan kedua aku yang mana aku pilih universitasnya gitu ya, Lithuania gitu. Aku mikirnya bahwa di Lithuania ini akan ada banyak perbedaan culture, akan ada banyak perbedaan ya pengalaman gitu ya dari orang-orangnya itu sendiri. Jadi aku bisa mendapatkan insight-insight baru yang nggak bisa didapetin di daerah-daerah dekat Indonesia gitu ya. Jadi begitu. Dan selanjutnya kalau misalkan kalian butuh bantuan, baik itu kalian kebingungan, kalian ragu, atau kira-kira enaknya yang mana ya host university-nya, terus kayak, aduh nanti biaya hidupnya di sana gimana, itu kalian selalu bisa tanya kepada orang lain guys. Jadi eh, kalian harus tanya dulu kepada orang tua kalian, kenapa? Kalau orang tua kalian gak merestui itu akan susah ketika nanti kalian ternyata diterima, itu susah. Terus yang kedua, teman-teman kalian gitu mungkin yang udah pengalaman itu bisa kalian tanya gitu kira-kira enak nggak di sini di situ gitu. Terus yang terakhir tuh dari mentor gitu, jujur akan ada banyak mentor di luar sana yang akan membantu kalian kalau kalian mencari ya itu.
bisa kalian tanyakan di situ juga gitu. Dan juga, apabila aku nggak sibuk nanti, aku bisa proofread esai-esai kalian gitu. Jadi, mungkin nanti kan bisa approach ke Instagram aku atau dari LinkedIn aku, terus nanti, mungkin bisa dikirim lewat WA atau bagaimana atau nanti akan ada grupnya sendiri dari Vapet, itu aku kurang tahu. Nanti mungkin bisa dilihat ya ke depannya bagaimana. Oke, next. Oke, mungkin segitu aja dari aku kembalikan ke Rozaki. Oke, ya, thank you Mas Gazi atas insight-nya ya. Ya, teman-teman tahu sendiri ya, ini saran-saran dari Mas Gazi ini sangat valuable banget. Terutama buat teman-teman yang mau lolos buat ISMA 2024 ini. Mungkin buat selanjutnya kita bisa masuk ke Q&A session ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung raise hand aja atau melalui chat box. Oke, kita tunggu ya. Oke, dipersilakan atas nama Hisham Hibatur Rahman. Bisa langsung on mic aja. Oke, sebelumnya terima kasih karena kepada saya, dan mungkin saya juga mohon maaf karena belum bisa on cam. Oke, mungkin di sini saya ingin bertanya Kak, untuk total biaya keseluruhan yang dihabiskan untuk preparation IISMA ini berapa ya Kak? Mungkin dari tadi untuk tes itu berapa totalnya itu, terus lalu apakah dari Kak Gazi ini mencari mentor yang mungkin memang dari orangnya itu eh, membutuhkan ini juga biaya juga seperti itu. Karena juga yang saya tahu itu kalau semisal kita pengen lebih percaya diri tentang esai kita itu ada mungkin dari pihak luar eksternal itu atau pihak instansi itu ada yang menyediakan untuk review esai seperti itu. Nah, apakah dari Kak Gazi ini menggunakan seperti itu? Dan lalu mungkin saya juga ingin bertanya untuk pertanyaan yang kedua itu di sini kan yang mungkin yang dialami oleh teman-teman yang paling sulit itu masalah di grammar. Nah, sepengalaman Kak Gazi ini bagaimana sih langkah yang eh, dilakukan yang dimana ini langkah ini sangat meningkatkan dari grammarnya itu seperti itu. Jadi ada dua pertanyaan. Terima kasih. Oke, dari Mas Gazi sudah jelas, Mas. Atau perlu saya ulang pertanyaannya Mas Hisham tadi? Sudah Rozaki, aman aman. Nanti kalau misalkan ternyata jawaban aku nggak nggak tepat, nanti bisa ditanyakan lagi ya. Oke, jadi halo Isyam, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi untuk apa namanya biaya dulu ya, biaya yang pertama itu dari awal aku mendaftar ISMA itu tuh yang pertama ada beberapa biaya ya. Mungkin aku bisa berikan di sini. Jadi yang pertama itu pembuatan paspor. Itu tuh kalau misalkan kalian nggak punya paspor, itu kemarin aku bayar di 350.000. Itu yang non elektronik gitu. Dan aku saranin lebih enak sih yang non elektronik ya. Kenapa? Karena eh jujur nggak begitu beda kalau buat aku sendiri. Dan sekarang itu udah masa berlakunya udah 10 tahun gitu. Jadi mirip-mirip deh gitu. Terus selanjutnya eh, transportasi ya dari Malang ke Surabaya karena kemarin aku bikin visa di Surabaya, bikin paspornya di Surabaya itu eh, mungkin kurang lebih habis 100.000 ya untuk transportasinya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada visa. Jadi apabila kalian udah diterima nih, udah sebagai awardee, itu nanti akan ada pembuatan visa dan visa itu sendiri sebenarnya di reimburse oleh ISMA itu sendiri. Cuma nanti kalian harus bayar dulu di awal gitu. Jadi kurang lebih tuh visa itu sendiri ini tergantung kalian di mana ya tinggalnya ya. Kalau aku sendiri
kalau dari Malang ke Jakarta itu kurang lebih kan 1 juta ya untuk berangkat dan pulang, dari berangkat sampai pulang maksudnya. Kan nanti kalian harus berangkat dulu nih ke Jakarta buat terus pulang. Terus nanti akan ada juga delivery atau kalau misalkan kalian mau langsung bisa gitu. Jadi itu pilihan kalian. Selanjutnya eh, ada translate dokumen gitu. Nah, translate dokumen ini sendiri untuk mentranslate ijazah, kalau nggak salah itu ijazah sama apa ya? Kayaknya ijazah sih. Jadi nanti akan ada 2 lembar ijazah ya. Jadi ijazah kalian di apa namanya ditranslate oleh translator tersumpah gitu. Jadi nanti akan ada capnya juga dilegalisir dari penyedia jasa. Jadi kan nggak perlu pusing-pusing lagi ngelegalisir. Itu kemarin tuh kalau nggak pakai legalisir itu sekitar 50.000. Tapi kalau dilegalisir itu jadi 70.000, itu kan bedanya nggak begitu jauh ya. Jadi aku nggak bilang udah dilegalisir gitu. Totalnya dengan biaya kirim itu 133.000. Nah, selanjutnya itu ada dari travel insurance gitu. Jadi untuk travel insurance itu sendiri itu hanya di eh, reimburse itu 1 ya. Kemarin itu aku eh, 2 kali travel insurance-nya. Kenapa? Karena aku harus buat visa dulu, itu pakai travel insurance yang pertama, dan nanti ketika udah di sini, aku beli lagi travel insurance yang eh, lebih lama gitu. Travel insurance pertama itu 1 bulan, itu kemarin habis 860.000, dan yang kedua itu aku lupa berapa, tapi itu di reimburse dan itu juga udah di sini, jadi udah ada uang gitu ya. Terus untuk English Proficiency Test itu sendiri setelah aku cek itu untuk 2 kali tes itu 1.180.000 untuk 2 kali. Mungkin untuk sekali itu mungkin 700.000 mungkin ya. Jadi bisa dibilang total pengeluaran aku itu ada 3.800.000 gitu. Tapi eh, untuk aku sendiri kemarin aku mengajukan dana ke fakultas gitu. Jadi kemarin aku diberikan dana dari fakultas dan ya bisa dibilang eh, di cover begitu semuanya. Jadi untuk mungkin ini bisa aku apa namanya bisa aku jelaskan juga di sini ya. Jadi eh, aku nggak tahu untuk tahun ini bagaimana. Cuma apabila bisa diajukan, mungkin kalian bisa tanyakan dulu nih ke Iro gitu ya. Kalau aku sendiri kemarin untuk pendaftaran pertama, maksudnya waktu pendaftaran itu aku nggak mengajukan ke mengajukan pendanaan ke fakultas karena aku belum tahu. Terus selanjutnya waktu aku tahu itu udah keterima sebagai awardee gitu. Dan aku masukin di situ sebagai reimbursement gitu, teman-teman semua. Nah, jadi totalnya itu 3.800.000. Cuma kalau misalkan kalian ternyata rumahnya di sekitar Jakarta atau kalian bisa membuat visa itu di daerah Malang atau Surabaya, itu lebih baik lagi guys gitu. Karena kalau dari aku kemarin itu visa ke Lithuania itu cukup sulit ya. Karena di sini nggak ada kedutaan besarnya dan kita harus ke kedutaan besar Hungari. Jadi birokrasinya lebih ribet gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu mentoring, proofreading dan juga grammar check ya kalau nggak salah ya. Jadi untuk aku sendiri jujur karena 2 minggu doang aku mendaftar waktu itu di encourage oleh Profesor Ani di kelas. Waktu itu kita lagi kelas EC ya, EC Vapet 2021 itu lagi kelas, terus di encourage oleh Prof Ani. Jadi oke deh kita coba gitu. Jadi aku jujur aku sendiri nggak punya mentor, dan mentor aku bisa dibilang ya ChatGPT itu gitu. Jadi ChatGPT yang memproofread aku, ChatGPT yang mengajarkan aku terkait grammar gitu-gitu. Dan apabila ada satu hal yang bisa meningkatkan grammar aku secara eksponensial, ya bisa dibilang itu ChatGPT dan juga Grammarly gitu. Jadi untuk Grammarly itu sendiri, mungkin aku bisa ngecek detail gitu. Maksudnya detail adalah satu kalimat ini kira-kira apa yang salah gitu. Sedangkan untuk ChatGPT, aku bisa melihat sebagai general gitu. Jadi ketika aku pakai eh, Grammarly, itu kata per kata itu diperhatikan gitu. Bagaimana grammarnya, tiponya, spellingnya, terus apakah kalimat ini efektif atau tidak, itu bisa dilihat di situ. Namun untuk ChatGPT sendiri itu bisa dibilang hanya memperbaiki aja gitu. Jadi kayak
gimana kira-kira kalimat yang benar gitu. Oh nanti dikasih tahu gitu. Nah, jujur kalau misalkan aku sendiri, apabila ada teman-teman yang menawarkan jasa proofread berbayar, aku tidak menyarankan. Kenapa? Of course, I don't know, but uh, validasinya bagaimana ya? Apakah dia memang betul-betul is worthy? Let's say kita dapat dari Twitter karena biasanya baiknya dari Twitter ya, yang susah dipercaya gitu bisa dibilang ya. Itu validasinya dari mana gitu, itu kan kita susah juga. Terus apakah dia betul worthy atau bukan, itu aku juga kurang tahu. Dan yang terakhir itu worthy itu kita sama sekali tidak tahu menahu mengenai seleksi itu sendiri gitu. Jadi mungkin ya mungkin kita bisa bilang award di aku sendiri ya itu mungkin bagus di SI tapi jelek di DET atau sebaliknya gitu. Aku bagus di DET tapi SI aku kurang gitu. Jadi mungkin pertimbangannya kayak oh nih DET-nya bagus gitu. Jadi ya mungkin bisa gitu. Jadi begitu untuk berbayar mungkin menurut aku itu kurang worth it ya. Kalian bisa cari untuk apa namanya mentorship yang nggak berbayar itu banyak guys. Jadi eh, sepandai-pandainya kalian mencari aja sih. Dan kalau misalkan nggak ketemu pun ya bisa gunakan metode aku ya, metode ChatGPT dan Grammarly. Jadi begitu sama untuk proofread-nya sendiri kemarin itu aku minta ke eh, angkatan 2019 ke Kapopi. Jadi karena Kapopi sekarang sudah lulus sepertinya ya. Jadi mungkin kalian bisa tanya ke aku atau ke Vira Febiola ya. Dia juga awardee dari Vapet di Szeged University di Hungari gitu. Jadi mungkin bisa tanya ke aku ataupun ke Rara ya. Nah, mungkin dari aku itu aja sih Syam. Kira-kira apa cukup atau bagaimana? Dari saya cukup Kak untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Kak Gazi. Sama-sama Syam. Terima kasih Mas Hisham atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan bisa diajuin. Oh iya Mas, mungkin itu aja ya. Mau sharing aja sih. Kayak di IT itu kan dia tesnya kan cukup sensitif ya Mas. Saya juga baca-baca itu di IT itu risiko invalidnya kan tinggi. Nah mungkin dari Mas Gasi bisa sharing aja nih caranya biar di IT kita nggak invalid. Apalagi kalau misalnya teman-teman di sini purchase-nya cuma satu tes. Oke, asal aku jawab aja ya Razaki. Untuk DET sendiri betul itu sangat-sangat sensitif ya. Jadi bagaimana caranya buat aku memastikan bahwa ini tuh bakal nggak invalid ya. Balik lagi tadi aku bilang kan jangan mepet ya. Walaupun kalian udah misalkan nih, seminggu sebelumnya tes set gitu kan. Udah nunggu 2 hari invalid gitu. Terus tes lagi invalid lagi. Itu kan juga pertimbangan yang cukup-cukup fatal ya untuk DET itu sendiri. Nah, bagaimana cara aku memastikan buat ini tuh nggak invalid? Yang pertama tuh aku cek dulu di background apps itu mungkin kalian bisa cek di performance em, Windows Performance atau apa aku lupa ya. Jadi CTRL Alt Delete gitu terus nanti Task Manager nanti ada tuh performance ada background apps-nya itu kalian cek gitu. Terus selanjutnya itu em, aku nyalain aku tes waktu baru banget dinyalain gitu. Jadi aku belum buka aplikasi apa-apa, aku tes gitu. Jadi eh, aku nyalain laptop, aku cek di background apps ada apa gitu, siapa tahu kan dia auto start di setiap kali reboot ya. Jadi aku cek dulu background appsnya aman apa enggak, habis itu aku langsung tes gitu. Dan kemarin tuh untuk laptop aku sendiri itu aman dan dari laptop temen aku itu nggak aman. Jadi ada temen aku yang invalid 2 kali gitu ya. Tapi yang terakhir pakai laptop aku aman gitu. Jadi eh, mungkin aplikasi-aplikasi bawaan atau juga mungkin game-game ya game aku nggak tahu ya mungkin aplikasi-aplikasi game kayak Discord dan lain-lain itu juga berpengaruh jadi langkah baiknya kalau misalkan kalian bisa close dulu semuanya misalkan kalian reboot nih kan nyalain tiba-tiba biasanya kan ada banyak tuh yang auto start itu bisa di closein dulu semuanya gitu terus selanjutnya eh, jangan ada suara orang di luar gitu maksudnya
gini, jadi ketika kita tes, itu kan nanti ada speaking, dan aku nggak tahu sistemnya bagaimana, bisa jadi ketika tes itu juga di-record. Itu kan, apa ya namanya, itu di-record. Ketika kita ngambil tes, itu tuh kita di-record gitu. Jadi, muka kita kelihatan gitu di kamera, semuanya terlihat gitu dan, itu merupakan salah satu penilaian gitu. Jadi, eee, jangan sampai ada suara bocor dari luar ke kalian gitu. Misalkan kalian ngerjain di kos nih, bisa ngerjain malam-malam atau pagi-pagi buta gitu. Jadi nggak ada orang yang keluar masuk, kamar kah, atau nggak ada orang yang keluar masuk, kosan kalian gitu, bawa motor itu kan berisik tuh kan. Itu salah satu cara juga gitu. Terus, kemarin tuh aku yang terakhir, tes aku yang kedua, itu kan yang pertama aku cuma coba-coba aja ya, dan kebetulan itu sekali coba udah bisa gitu, nggak invalid. Nah, untuk yang kedua, itu aku, eee, karena mepet, jadi aku pengen bener-bener sunyi, bener-bener aman, bener-bener, fokus gitu ya. Aku kemarin, sempet, nyewa hotel gitu sehari buat, tes itu sendiri. Jadi aku ngetesnya malam-malam dan ya aman gitu semuanya, semuanya aman, tentram gitu. Jadi kayak enak gitu. Itu mungkin salah satu tipsnya juga ya, gitu Razaki. Oke Mas, wah ini terima kasih banget ya buat advice-nya. Soalnya ini juga mungkin teman-teman yang belum pernah ngambil DIT mungkin juga kurang tahu ya. Jadi buat heads up aja buat teman-teman yang mengambil DIT. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang masih mau ditanyain. Ini mumpung ada World Isma di sini ya. Kalau misalnya nggak ditanyain bakalan rugi. Ini waktu kita singkat sekali soalnya. Atau mungkin kalau malu-malu bisa lewat chatbox saja nggak apa-apa. Kita tunggu aja ya Mas ya. Mungkin sampai 17.08 lah ya. Oke Mas, ini mungkin teman-teman masih malu ya buat pertanyaan. Mungkin Mas Gazi bisa nanti share infonya dari sosial media Mas Gazi aja ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau
mau komunikasi juga sama Mas Gazi, bisa banget nanti dari Mas Gazi nanti bisa saya forwardkan ke teman-teman ya lewat grup ISMA KPUB yang udah ada. Oke, karena berhubung sudah tidak ada pertanyaan ya, mungkin izinkan saya buat menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi singkat saja, dari pengalaman Mas Gazi ini, ISMA Power Tips ya. Yang pertama itu yang jelas maximum effort. Jadi teman-teman di sini kalian sudah yakin, sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi itu yang penting buat ISMA ini. Setelah maximum effort, yang kedua penting banget buat teman-teman buat meningkatkan rasa percaya diri kalian. Be yourself, itu penting sekali. Terus yang ketiga, prepare well, ya, persiapkan semua berkas-berkasnya, jangan sampai ada yang terlewat. Isian di website ISMA itu juga ngaruh sekali ya, Mas Gazi ya. Terus yang selanjutnya, prepare your essay, ya, karena essay ini juga merupakan komponen yang penting ya buat reviewer dari ISMA biar tahu kalian tuh kayak gimana, apa yang kalian mau dan apa rencana kalian buat mengikuti ISMA ini. Terus yang terakhir ya, ini juga salah satu yang paling penting adalah don't be a deadliner. Itu memang sudah jadi penyakitnya mahasiswa Indonesia ya. Jangan sampai hal itu terjadi pada kalian, padahal itu peluang kalian buat nyampe ISMA itu sudah dekat, terus kalian hanya tidak masuk hanya karena deadline itu apa ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Mungkin kesimpulan materi kita pada sore hari ini singkat saja. Untuk selanjutnya mungkin penyampaian closing statement dari Mas Gazi. Silakan Mas. Oke, terima kasih atas waktunya Rezaki. Jadi benar seperti yang apa yang dikatakan Rezaki ya. Aku cuma mau pesan tetap percaya diri ya teman-teman semua. Aku yakin kalian punya value yang bisa kalian banggakan. Entah itu ya mungkin masa depan kalian bagaimana, terus rencana kalian bagaimana gitu. Terus apa yang bisa kalian berikan kepada ISMA, kepada negara kita gitu ya. Ya semua penting. Cuma ya mungkin beberapa dari kalian belum menyadari itu gitu. Aku harap kalian bisa tetap percaya diri, kalian bisa memaksimalkan semua yang bisa kalian lakukan gitu ya. Karena balik lagi ISMA ini kan program flagship dari kementerian kita ya, Kementerian Kemdikbudristek ya kan. Jadi saya bilang ketika kalian jadi award di ISMA itu banyak banget opportunity yang datang ke kalian gitu ya. Jadi ya aku harap kita semua di sini bisa apa ya, mencapai target kita semua lah gitu. Apabila memang belum waktunya, maksudnya belum waktunya adalah ya begitu ya kayak kita semua punya timeline kita masing-masing, jangan terburu-buru, semuanya bawa simple, jangan overthink. Aku percaya kalian semua bisa, dan apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa reach out di Instagram atau di LinkedIn aku ya teman-teman semua. Mungkin begitu aja dari aku. Terima kasih, tetap semangat Wardi Wisma 2024. Ya, tetap semangat. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Gazi atas kesempatannya pada sore hari ini telah membagikan ya knowledge sama experiences-nya ya untuk dalam pendaftaran ISMA 2023 kemarin. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat ya Mas Gazi, dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Thank you so much Kak Gazi, sukses terus Mas. Oh, terima kasih ya. Aku izin live. Oke Mas, thank you.